Yesus Kristus. Shalom, Ciao An. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading melalui YouTube. Biarlah kita mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam masa Advent ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Mencariku. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang maha mulia turun dari sorga, lahir di kandang hina Bethlehem untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup kekal setelah kehidupan yang fana ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib boleh menyucikan diri kami sehingga kami pada hari ini boleh layak menghadap tahta Tuhan yang maha mulia untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk menaikkan doa-doa permohonan kami. Biarlah Tuhan mengutus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami, sehingga setiap kami yang menyaksikan persekutuan lewat YouTube di rumah masing-masing boleh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, roh manusia itu adalah kekal, tetapi bisa memilih hidup kekal atau mati kekal. Dan di kehidupan yang fana ini adalah pilihan kita. Apakah kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup yang kekal? Mari kita merenungkan kebenaran ini dengan menyanyikan pujian makna kehidupan. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 诗篇第103篇，第1节到第6节。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱的和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，医治你烦忧、烦恼、寒痛。耶和华施行公义，为一切受气的人伸冤。 Oma dan Opa, hidup kita di dunia yang fana ini, yang hanya sementara saja, kita tidak tahu berapa hari yang tersisa. Tetapi biarlah pengenalan kita akan Tuhan Yesus membuat hati kita bijaksana, sehingga kita boleh menghitung hari-hari kita dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita bermakna. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Varianto dengan menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan.
Puji syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk menghampiri Dia dan merenungkan firman-Nya. Pada hari ini, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di Yohanes pasal 9 ayat 4. Yohanes pasal 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara saya sekalian, pada satu ketika di sebuah retreat remaja diajukan pertanyaan, apa yang terpenting di dalam kehidupan ini selain nyawa? Lagi, apa yang terpenting di dalam kehidupan ini selain nyawa? Maka ada yang menjawab uang yang terpenting, ada yang menjawab ilmu pengetahuan terpenting, ada yang menjawab kedudukan yang terpenting, ada yang menjawab jawaban yang terpenting. Semua ini memang penting. Kemudian seorang menjawab, menurut saya yang paling penting di dalam kehidupan ini selain nyawa adalah kesempatan. Apa artinya uang kalau tidak ada kesempatan? Apa artinya ilmu pengetahuan kalau tidak ada kesempatan? Apa artinya jabatan kalau tidak ada kesempatan? Sebab itu, jangan biarkan kesempatan berlalu dengan sia-sia tanpa makna. Kita harus memegang setiap kesempatan dengan sangat-sangat erat sekali. Kenapa kita perlu memegang setiap kesempatan? Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada 3 hal yang kita tidak tahu. Yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang kedua, kita tidak tahu kapan kita mati. Dan yang ketiga, kita tidak tahu kapan Yesus Kristus datang kembali. Oleh sebab itu kita perlu pegang setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hidup yang kita lewati ini bukan kumpulan hari-hari kemarin. Hari-hari kemarin sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Juga bukan kumpulan hari-hari esok. Hari-hari esok belum datang dan mungkin tidak akan datang kembali. Hidup yang kita hidupi adalah kumpulan setiap hari ini. Kemarin tidak baik karena hari ini tidak dilakukan dengan baik. Besok kita akan gagal kalau hari ini kita tidak persiapkan dengan baik. Oleh sebab itu yang perlu kita pegang bukan hari kemarin, bukan hari esok, tetapi setiap hari ini adalah kesempatan yang perlu kita pegang. Manusia memerlukan Injil kasih karunia Allah bukan kemarin, bukan besok, tapi setiap hari ini. Manusia memerlukan cinta kasih Tuhan bukan kemarin, bukan besok, tapi setiap hari ini. Manusia memerlukan sukacita, damai sejati bukan hari esok, bukan juga hari kemarin, tapi setiap hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selama masih ada hari ini, mari kita pakai setiap hari ini untuk menyampaikan berita shalom kepada dunia yang memerlukannya. Tak kalah fajar terang, jangan engkau menunggu waktu segera lalu. Dengar perintah Tuhanmu, berjagalah kamu. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Bekerja selama siang, tak kalah fajar terang. Kabarkanlah Injilnya, selamatkan manusia. Bertutur
habiskan keselamatannya. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Bekerja selama siang, tak kalah fajar kelak. Mahkotamu yang menunggu, kau dapat tentu. Tuhan selalu membantah, serahkanlah dirimu. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Yang kedua, kita tidak tahu kapan mati. Bapak Ibu saudara sekalian, betul-betul kita tidak tahu kapan mati. Di mana matinya, bagaimana matinya, kita sama sekali tidak tahu. Kenapa matinya, kita sama sekali tidak tahu. Mati tidak pernah melihat latar belakang ekonomi. Mati tidak pernah melihat latar belakang pendidikan, latar belakang jabatan. Dia bisa datang setiap saat, dia bisa datang kepada siapa saja, dan dia bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kesempatan itu adalah kita harus pegang, karena kesempatan bukan saat kita mati, tapi kesempatan saat nafas masih ada dan kita masih hidup. Oleh sebab itu, orang memerlukan cinta kasih bukan orang mati, tapi orang hidup. Orang memerlukan pertolongan kita bukan orang mati, tapi orang hidup. Orang perlu penghiburan kita bukan yang mati, tapi yang hidup. Oleh sebab itu, selama masih hidup, selama masih ada nafas, ayo, mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling menghibur, saling mendukung, saling menopang, menyampaikan berita shalom ini, supaya orang-orang yang masih hidup merasakan jamahan Tuhan, supaya orang-orang yang masih hidup merasakan pertolongan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, bahkan yang bimbang diteguhkan kembali. Tiada alasan lagi aku menolak panggilanmu untuk menjadi saksimu. Tak dapat ku membalas kasih sayangmu kepadaku, pengorbananmu. Aku jatuh cinta, hanya Engkau yang
yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga, karena kita tidak tahu Yesus Kristus kapan datang kembali. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan, Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah naik ke surga, dan Yesus akan datang kembali. Kapan Yesus datang kembali? Kita tidak tahu kapan anak manusia datang kembali. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bukan berarti dia tidak akan datang. Yesus Kristus pasti dan pasti akan datang kembali. Tapi kita tidak tahu kapan ia datang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus belum datang. Karena dia masih memberikan kesempatan kepada Anda, memberikan kesempatan kepada saya, karena terlalu banyak nazar yang pernah kita ucapkan yang belum kita bayar. Yesus belum datang karena dia ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk membayar nazar kita. Kita benar-benar berjanji untuk menjadi guru sekolah minggu, tapi sampai saat ini kita belum menjadi guru sekolah minggu. Kita pernah berjanji untuk terlibat dalam persekutuan pemuda, sampai saat ini kita belum pernah ikut persekutuan pemuda. Kita berjanji untuk ikut persekutuan doa, tapi sampai saat ini kita masih belum ikut persekutuan doa. Kita berjanji untuk ikut di dalam tim pembesukan perkunjungan, tapi sampai saat ini kita masih belum mengikutinya. Oleh sebab itu kita perlu mengucap syukur, karena Tuhan belum datang. Dia memberikan kesempatan kepada Anda, memberikan kesempatan pada saya untuk membayar nazar kita. Agar jangan sampai pada saat Yesus Kristus datang kita membawa utang Injil kita kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu bersyukur. Gunakanlah kesempatan sebelum Yesus datang kembali.
kabar kesukaan, berita Injil adalah berita sebelum Yesus Kristus datang kembali. Apabila dia sudah datang kembali, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengabarkan Injil. Apabila dia sudah datang kembali, maka seluruh berita Shalom ini stop. Maka Anda dan saya akan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kepada pribadi, sebagai pemilik misi, sebagai majikan misi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai ketika ia datang kembali, kita belum menyelesaikan amanat yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu pegang setiap kesempatan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah kita masih kuat? Apakah kita masih bisa bebas menyampaikan berita Shalom? Kita tidak tahu. Yang kedua, kita perlu pegang setiap kesempatan karena kita tidak tahu kapan mati. Orang yang mendengar Injil bisa mati, dan kalau mereka mati, mereka tidak punya kesempatan lagi mendengarkan Injil. Kita yang mengabarkan Injil juga bisa mati. Kalau kita yang mati, maka tidak ada kesempatan lagi menyebarkan Injil. Dan yang ketiga, sekali lagi kita ingat, Yesus Kristus akan datang kembali. Ketika Yesus Kristus akan datang kembali, maka seluruh pekerjaan misi selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyampaikan berita Shalom. Tidak lagi kesempatan untuk mereka percaya kepada Kristus Yesus Juru Selamat itu. Karena ketika ia datang, maka seluruh pekerjaan misi selesai, dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua tugas misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk menyelesaikan amanat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan biarkan kesempatan berlalu dengan sia-sia. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hardy Varianto. Biarlah kita boleh bertanggung jawab akan kehidupan kita di dunia ini dengan memegang setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan untuk melayani Tuhan. Pada saat ini, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikannya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Tuhan Bintang Fajar Terang. Waktu ku susah gelap kecewa, bintangnya terangi hatiku. Ya juru selamat ajakmu kasih, tinggalkan surga datang ke dunia. Karena ku dia rela disalibkan, tanggung segala dosa dan hina. Ku mau sorak puji, haleluya. Mulai sekarang ku tak kecewa. Kasihnya besar kuasanya, bimbingku terjaga lomba. Tuhanku bintang fajar terang, hidupku jadi penuh harapan. Nang 我在黑暗度不绝望处，有一束光明照在我心，它是那真为奇妙的救主，世界天上有我为我降生，还有为我被钉在十字架，
kecewa. Ada sesan yang diai, lingwo ju pong pong fung chilang, curui kemin yang tijen sing, ai ke wo isin isiwan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati para pengurus di usia indah untuk mengelolanya dengan baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur dan berterima kasih jika pada setiap hari Jumat merupakan kesempatan yang indah bagi kami di GP Pemberi Kelapa Gading ini, para oma dan opa dapat mendengar firman Tuhan. Berkatilah semua yang hadir saat ini, dan biarlah firman Tuhan memimpin dan menjadikan iman kami terus bertumbuh, sehingga kami dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik, lebih setia kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami juga mohon pertolongan-Mu agar selalu para oma dan opa, meskipun sudah lansia, tetap dengan pertolongan Tuhan diberi kehidupan yang bermakna, yang berarti, dan berguna bagi sanak keluarganya, juga di lingkungan sekitar. Tuhan tolong, terutama menjelang bulan Desember dan persiapan Natal, agar Tuhan pelihara kehidupan kami, selalu diberi kekuatan ekstra, kesehatan, agar kami dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita dan damai. Tuhan, berkatilah semua sanak keluarga kami juga, agar mereka boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa, tolonglah selamatkan NKRI dari kelompok atau golongan-golongan yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan dengan kekerasan. Kami rindu agar tetap dapat beribadah kepada Tuhan dengan tentram dan damai sepanjang masa. Terutama menjelang Natal, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar diberi cuaca yang cerah dan bersahabat, situasi yang aman dan kondusif di seluruh Indonesia. Biarlah terang Tuhan menyinari kehidupan kami semua, sehingga Natal dapat memberi kesaksian hidup bagi orang-orang yang menyaksikannya tentang kasih Tuhan yang besar serta anugerah keselamatan dan hidup kekal. Inilah permohonan doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan sudah mendengar, bahkan mengabulkannya lebih dari yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini sudah selesai. Biarlah kita selalu memegang setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Shalom, Injil Yesus, sehingga orang-orang di sekitar kita juga memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.